Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Izinkan gua bersolawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Dan seterusnya seperti itu. Kenapa gua buat video ini? Hari ini gua terus menyimak salah satu video dari guru saya sendiri. Iya, guru Gembul. Sebenarnya sih bukan guru asli, cuma saya menganggap dia sebagai guru karena saya banyak belajar dari dia. Kemudian ada salah satu kreator YouTube juga yang mengkritik, dan di dalam komentar-komentar tersebut juga banyak banget ya yang setuju dan ada pula yang tidak setuju seperti itu. Cuman guru gue yang bukan apa ya namanya, yang selalu gue ikutin, kalau bahasa sekarang mungkin follow, itu di Indonesia ini ada dua yang paling sering banget gue ikutin dan selalu membuat gue ngerasa nyaman ketika mendengar pernyataan-pernyataan dan penjelasan-penjelasan tentang Islam, khususnya yang dari dua orang ini, yaitu yang pertama Buya Sakur, yang kedua Cak Nun, atau yang pertama Cak Nun, yang kedua Buya Sakur gitu. Soal sholawat ya, kemarin di videonya Pak Guru Gembul ini ramai banget diperbincangkan dan banyak di antara, bukan banyak, ada di antaranya yang juga mengatakan ini akan sangat atau memuji beliau ini sangat berani gitu ya kepada beliau. Gue sendiri juga ya mengaku itu gitu. Nah cuman begini ya teman, kenapa sih harus ribut gitu? Itu satu yang paling gue ini gitu kan. Karena di situ ya mungkin di situ tidak ribut kalau menurut gue sih, tapi mungkin ya sebagian orang menganggap itu akan menjadi satu keributan, atau yang terjadi di situ adalah suatu keributan semacam itu. Jadi begini, gue sendiri sih mencoba flashback ke masa lalu gitu, ke masa dimana Islam itu telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW akan menjadi 73 golongan ya kalau tidak salah. Dan kalau tidak salah juga dari sejarah yang gue baca itu terjadinya perpecahan Islam secara besar-besaran itu kalau tidak salah ketika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ya pada saat itu, berseteru dengan Muawiyah. Dan pada saat itu Ali juga kalah ya, walaupun hampir sempat menang gitu kan, karena salah satu jebakan atau penipuan dari Amr bin As seperti itu katanya di dalam sejarah itu. Nah, karena lengsernya Ali ini mengakibatkan juga beberapa kelompok itu, atau mengakibatkan munculnya sebuah teologis gitu. Dan akhirnya disitulah muncul begitu banyak kelompok-kelompok Islam gitu, seperti misalnya Mu'tazilah, terus kemudian Jabariyah, terus kemudian apalagi Muawiyah, terus Asy'ariyah apa segala macam lah, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, apakah kita sekarang berada di salah satu kelompok itu, atau kita mungkin memiliki kelompok sendiri, atau bagaimana? Saya sendiri tidak bisa memastikan hal itu ya. Tetapi begini, kalau misalnya ada orang yang mengatakan kepada Pak Guru Gembul itu dia tidak suka sholawat atau dia tidak suka maulid, saya rasa salah ya gitu kan. Menurut saya sih nggak begitu. Yang Pak Guru sampaikan di situ tuh sebenarnya kan fakta-fakta yang memang benar terjadi gitu kan. Maksudnya begini, seperti misalnya Pak Guru di situ juga mengutip, katanya ketika dia protes akan ada malah bukan sejenis ancaman, tapi entah ancaman atau apa itu namanya, malah mereka mengatakan justru akan mengeraskan akan menambahkan kerasnya suara itu gitu, atau akan ditambah lagi gitu kerasnya suara itu gitu kan, karena katanya di situ masih ada orang yang tidak mau sholat berjamaah. Nah,
ini juga benar-benar membuat saya geli gitu kan. Kok orang yang tidak sholat berjamaah sampai harus teriakin dengan speaker semacam itu gitu kan. Buat saya sendiri justru hari-hari ini juga banyak orang yang berjamaahnya rajin, ya ributnya juga rajin kan gitu. Seperti yang pernah saya buatkan juga di video saya sebelumnya. Terus kemudian juga banyak orang yang sholatnya berjamaah tapi ya pada implementasinya nggak ada, dan itu juga buat saya menjadi suatu kebohongan akhirnya kan seperti itu. Bukan artinya sholat berjamaah itu tidaklah baik, justru baik gitu kan. Tetapi kenapa begitu dianjurkan oleh Rasulullah sholat berjamaah itu ya? Kalau tidak salah kan Rasulullah yang sangat menganjurkan sholat berjamaah itu. Tentu ada tujuannya seperti itu. Dan kita harus membaca gitu kan. Kita harus menggali gitu kan. Kenapa Rasulullah itu sangat menganjurkan sholat berjamaah itu ya? Selain dari kebaikannya 27 derajat, katanya seperti itu kan. Ya mungkin juga ada yang lebih penting yang perlu banget kita pahami itu gitu kan. Dan insya Allah kapan-kapan gue akan buat videonya. Mungkin itu video nanti yang akan gue buat itu video dari hasil analisa gue tentang kenapa sholat berjamaah begitu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu. Nah sekarang gue kembali ke masalah sholawat tadi. Gue setuju memang sholawat itu sangat bising dan memang seperti itu gitu kan. Mungkin maksudnya Pak Guru bukan pada sholawatnya, pada volume masjidnya gitu kan. Yang sholawatnya seperti itu. Bahkan ada juga di situ yang berkomentar sebenarnya sholawatnya kalau misalnya suaranya lebih diatur lagi, volumenya lebih diatur lagi, terus kemudian yang sholawatnya juga lebih mungkin suaranya yang agak bagus seperti itu yang menjadi pemimpinnya ya gitu, kecuali jemaahnya yang lain, mungkin tidak akan dan tidak menimbulkan kebisingan ya, mungkin tidak akan seperti ini jadinya gitu. Jadi bukan persoalan apakah Pak Guru Gembul ini Syiah atau Pak Guru Gembul ini Mu'tazilah atau apa segala macam ya, saya nggak tahu lah ya. Yang di judul video yang mengkritisi Pak Guru Gembul itu, dia mengatakan apa gitu judulnya, lupa, apakah Pak Guru Gembul ini Wahabi apa gitu ya. Kalau saya sendiri sih nggak nggak mencari itunya, apakah Guru Gembul ini orang yang tidak sholawat, tidak suka sholawat, ataukah Guru Gembul ini orang yang tidak suka maulid. Dan mungkin saja begini, kalau husnuzonnya saya, Pak Guru Gembul mungkin selama ini dia juga mengikuti Maulid Nabi atau acara Maulid Nabi, tetapi mungkin justru di dalam acara Maulid Nabi itu malah isinya yang ceramah itu malah mengolok-olokkan orang yang tidak setuju kepada Maulid Nabi seperti itu. Jadi isinya di dalam Maulid Nabi itu bukannya bersyukur atas lahirnya sang penerang, sang juru selamat, boleh dibilang bagi umat Islam kan Rasulullah sang juru selamat, tetapi malah diisi dengan cara mengolok-olok yang tidak mengolok-olok sesama muslim yang tidak setuju kepada maulid. Mungkin karena hal itu bisa jadi kan Pak Guru Gembul karena hal itu sehingga dia mungkin jadi malas atau enggan untuk ikut gitu kan, seperti itu. Husnuzonnya saya sih seperti itu. Terus dari judulnya Pak Guru Gembul juga di situ kan, apakah misalnya mereka itu merusak agama kami gitu kan, seperti itu ya kurang lebih gitu kan. Nantilah akan saya tampilkan di videonya seperti itu. Nah, kalau misalnya bicara soal itu, saya sendiri juga menganalisa lagi gitu kan. Bisa jadi gitu kan, apa yang dikatakan Pak Guru Gembul itu gitu kan. Kalau memang itu adalah pertanyaan, ya pertanyaannya mungkin bisa juga dijawab. Karena begini, saya pernah bergelut di salah satu ormas di Indonesia. Dan ada gitu, di dalam ormas itu sendiri juga orang yang dari ormas lain memang diutus masuk kepada ormas yang saya tempatin itu, dan di situ dia memang punya misi untuk menghancurkan dari dalam gitu. Karena hal semacam ini banyak terjadi. Bisa jadi juga sekarang orang yang bersolawat semacam itu mungkin saja dari kelompok Islam yang lain, karena kan kita saksikan sendiri sekarang Islam ini dengan Islam itu, Ustadz ini dengan Ustadz itu ribut satu sama lain, itu kan memang terjadi hari ini, dan umat bahkan kebingungan siapa yang harus diikuti gitu kan. Nah, justru gue sendiri, maaf ya, bukan promosi, ya memang promosi sih gitu ya. Sebagai generasi baru kita bagaimana menyikapi semua itu? Menurut gue ya kembali ke Al-Quran dan hadis. Kemudian juga kembali kepada kembali kepada Allah seperti itu gitu. Artinya kembali kepada Al-Quran lah gitu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Allah. Allah juga memerintahkan kita kan untuk berpikir di dalam Al-Quran. Artinya ya kita pikirkan gitu kebenaran-kebenaran yang terjadi ini. Kalau gue pribadi sejauh ini gitu ya, mudah-mudahan teman-teman juga sama sih. Kalau menurut gue bukan artinya bahwa pikiran gue sudah benar, tetapi gini, gue pribadi dengan prinsip yang sudah gue pegang ini, alhamdulillah gue nggak pernah membenci kelompok apapun, seperti misalnya non-muslim, nggak pernah gue benci. Gue juga sayang dan cinta kepada teman-teman gue yang non-muslim dari berbagai agama apapun gitu.
Terus kemudian ada juga yang non muslim misalnya suka mengatakan Rasulullah pedofil apa segala macam itu. Gua juga panas, hati gua marah gitu di dalam hati gitu kan. Tetapi kalau misalnya yang mengucapkan itu teman gua, ya gua pasti akan menegur dia baik-baik gitu kan. Dan lucunya atau misalnya ya ajaibnya nggak pernah ada gitu sejauh ini teman-teman gua tuh ya entah kalau di belakang ya baik-baik aja mereka juga sama gue yang non muslim tuh dari agama apapun itu teman-teman gua bahkan ateis sekalipun baik sama gue gitu kan. Nggak ada ibaratnya kita itu kalau misalnya pun ada perdebatan-perdebatan kecil gitu kan, bukan perdebatan ya lebih kepada cerita satu sama lain gitu kan, obrolan-obrolan yang semacam itu nggak ada lah yang menjurus kepada hal-hal yang cenderung menistakan salah satu keyakinan kita gitu, nggak ada gitu, apalagi sesama muslim. Bahkan gue juga dengan prinsip gue yang sekarang ini, gue juga tidak bisa apa ya, nggak pernah membenci orang yang bertato juga. Gue juga nggak pernah membenci orang yang telinganya laki-laki yang telinganya dibolongin. Gue juga alhamdulillah tidak benci kepada orang yang tidak apa namanya ya, yang suka mabok dan judi. Enggak, justru gue di situ malah sayang sama mereka dan yang gue benci adalah perbuatannya gitu. Dan gue punya definisi sendiri gitu kan, bagaimana sih yang disebut dengan benci kepada perbuatannya, dan insya Allah video itu juga akan gue buat nanti gitu kan. Nah di generasi baru ini juga gue tuh mengajak teman-teman coba bisa nggak kayak gue berpikirnya gitu, bukan artinya seperti gue bilang tadi pikiran gue sudah benar, bukan gitu, cuman gue sendiri berprinsip begini sehingga bisa timbul pikiran semacam ini atau sikap gue semacam ini tuh gue berpikirnya gini. Gue nggak peduli Habib Rizik siapa, gue nggak peduli Abdul Somad siapa, gue nggak peduli Adi Hidayat siapa gitu ya. Terus gue juga nggak peduli misalnya Cak Nun siapa, gue juga nggak peduli Buya Sakur itu siapa, gue nggak peduli lagi Gus Baha itu siapa, dan sebagainya. Gue nggak peduli mereka itu siapa. Yang gue ambil dan yang gue peduli daripada mereka itu, dan yang ada di pikiran gue, mereka adalah para ulama. Dan gue merasa punya kewajiban untuk mencintai mereka. Gue cintai mereka dengan cara seperti apa? Gue dengar semua nasihat-nasihat mereka. Yang nasihat-nasihat mereka itu ketika bisa gue terima dengan nurani gue, dan gue rasa itu bisa membawa perdamaian pada diri gue dan lingkungan gue. Nah, nasihat itu gue ambil dan gue implementasikan seperti itu. Ketika misalnya gue mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak dimengerti, atau misalnya yang menurut gue ini kayaknya enggak deh gitu kan, kayaknya dalam lingkungan gue nggak mungkin menerapkan sikap semacam ini misalnya gitu kan, semacam itu ya, yang ketika mereka bisa menyampaikan semacam itu, enggak gitu ya, gue nggak ambil itu gitu kan. Karena apa? Gue cuman ingin begini, gue yakin di dalam Islam, dan gue orang yang gue rasa selama Allah menjaga gue di dalam Islam, ya intinya di dalam hati dan pikiran gue nggak mungkin berpindah agama saking gue yakinnya kepada Islam gitu kan. Nah tetapi bagaimana cara gue menjalankan keislaman gue gitu kan sebagai orang muslim? Ya itu gue mendengarkan para ulama, tetapi apa yang gue dengar itu gue implementasikan. Dan ketika gue mengimplementasikan itu, kalau misalnya akan terjadi suatu konflik gitu kan antara gue dengan teman gue, antara gue dengan lingkungan gue pasti tidak akan mengimplementasikan itu. Kenapa begitu? Karena gue yakin Islam nggak mungkin gitu kan, ketika Islam diimplementasikan ajaran-ajarannya nggak mungkin bisa menimbulkan kekacauan. Menurut gue sih seperti itu. Lalu bagaimana dengan Islam sesama Islam sekalian yang kacau? Ya mungkin ada kesalahpahaman di antara keduanya seperti itu gitu kan. Nah bahkan gue sendiri juga belajar dari agama lain seperti yang pernah dikatakan oleh Dewa Wisnu ya di dalam Mahabharata. Gue seneng nonton film itu karena di situ banyak kajian-kajian yang cukup mendalam gitu. Dia mengatakan kebenaran itu berada di antara orang yang berselisih, kan seperti itu kalau tidak salah, seperti itu ya kesimpulannya. Cuman kata-katanya kan dia agak susah ditiru ya, seperti itu. Nah jadi seperti itu prinsip yang gue pegang. Misalnya gue mencintai ulama-ulama yang tadi gue sebutin gitu kan masih banyak juga ulama yang lain gitu. Dan gue juga bukan maksud gue nggak fanatik gitu. Misalnya nggak fanatik tuh gini, ya gue pokoknya satu ulama ini, apapun yang dia katakannya pokoknya menurut gue benar dan gue akan bela sampai mati. Nggak begitu gitu. Karena buat gue pribadi, Islam tidak mungkin membuat kita sampai harus berjuang sampai mati gitu loh. Artinya berjuang sampai mati pun ya nggak begitu caranya gitu loh. Artinya berjuang sampai mati itu ya justru mungkin yang mempertahankan kebenaran. Terus kemudian kebenaran yang seperti apa? Ya kita kembali ke Quran dan hadis. Kemudian juga kita bertahan itu artinya memperjuangkan kebenaran sampai mati itu artinya
selama perdamaian bisa kita jaga, ya kita jaga sampai kita mati, seperti itu mungkin maksudnya gitu kan. Pokoknya intinya gitulah kalau gue pribadi ya. Nah kembali ke masalah sholawat, mungkinkah kata Pak Guru gitu kan di thumbnailnya kan seperti itu ya, mungkinkah mereka merusak agama kami kan seperti itu. Bisa jadi karena hal seperti itu yang sudah terjadi sekarang aja kan akhirnya sesama muslim menimbulkan perpecahan kan seperti itu. Ada yang mungkin ada yang menuduh Pak Guru mengolok-olokkan agama, mengolok-olokkan sholawat, ada juga yang membela, akhirnya ya seperti itulah gitu kan. Nah kalau gue pribadi justru malah ngerasa bahwa ditantang untuk Pak Guru Gembul itu untuk berpikir gitu, jangan-jangan bisa jadi juga gitu, atau jangan-jangan juga Pak Guru Gembul mungkin hanya perasaannya aja seperti itu gitu. Tetapi dari hal itu tetap gue berangkat kepada analisis gitu, kepada analisa gitu kan. Gue sendiri berpikirnya seperti yang gue jelaskan tadi, seperti yang gue paparkan tadi gitu kan. Bahkan gue nih punya pengalaman dulu ya, sampai gue tuh dikasih nomor teleponnya, sampai gue disuruh main ke Surabaya kan, ke Banyuwangi waktu itu. Jadi ada salah satu kader dari salah satu partai di negeri ini, dia memiliki jabatan yang cukup baik di negeri ini pada saat itu ya gitu kan, maksudnya di partai itu dia memiliki jabatan yang cukup baik kan. Pada saat itu partai itu didera oleh permasalahan korupsi yang begitu banyak dari kader-kadernya seperti itu. Gue bilang begini, pada saat itu karena diolok-olokkan, dia juga memang kenyataannya seperti itu, mungkin dia juga malas membalas atau segala macam. Ketika ada yang mengolokkan seperti itu, gue bilang begini, ya sudah kalau memang partai ini buruk seperti itu, tetapi gini, jangan-jangan orang yang memang hadir kepada masuk di dalam menjadi kader di dalam partai itu, jangan-jangan juga utusan dari salah satu partai lain. Gue berpikirnya seperti itu gitu. Jadi sengaja mereka masuk menjadi salah satu kader dari partai itu, dan memang tujuannya untuk menghancurkan dan merusak nama partai itu. Kenapa? Kalau partai itu tidak dirusak gitu kan oleh mereka dari dalam, nggak mungkin sulit dirusak dari luar. Makanya mereka itu utus dan mereka modalin seseorang untuk masuk menjadi kader partai itu, kemudian setelah dia menjadi pejabat yang diusung oleh partai itu, apapun pejabatnya itu, jabatannya itu, mereka sengaja melakukan kesalahan-kesalahan dan nama partai itu maka perlahan akan menjadi rusak, reputasinya hancur seperti itu. Nah, gue mengucapkan kalimat itu di depan dia dan juga di depan orang yang saat itu sedang menjelekan partainya dia ya gitu. Dan itu sangat berterima kasih, dan dia juga bilang, anak muda seumur kamu, orang seumur kamu yang masih muda seperti ini kok sudah punya pemikiran semacam itu. Dia muji gue seperti itu kan. Dia bilang, terus dia akhirnya ngasih gue nomor telepon, terus dia juga nyuruh gue main ke Banyuwangi, dan ya seterusnya kita ngobrol segala macam seperti itu. Jadi di dalam peristiwa ini juga gue rasa perlu juga gue menyampaikan dan gue membuat videonya gitu. Bukan artinya bahwa gue jadi punya ide untuk buat video. Ya itu satu ya juga sih gitu kan. Tetapi ya gitulah, kalau dari gue pribadi bisa jadi memang gitu kan. Ada orang yang sengaja, ada suatu kelompok yang sengaja dibangun dan dimodalin oleh pihak lain untuk melakukan perbuatan atau misalnya hal-hal semacam itu yang sebenarnya bertentangan dengan beberapa hadis gitu kan. Apakah misalnya hadis itu kontradiktif misalnya dengan salah satu hadisnya, seperti hadis yang pernah dipaparkan seperti penjelasan dipaparkan oleh Pak Guru Gembul, atau seperti yang ada juga di beberapa komentar yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah bersama para sahabatnya lari ke sebuah lembah, kemudian mereka mengucapkan takbir yang sangat kuat, yang sangat keras ya, Rasulullah meminta untuk memelankan suara itu. Apakah memang seperti itu gitu kan? Bukan begitu, maksud gue, apakah ada kontradiksi di antara hadis-hadis yang lain gitu sehingga mereka bisa merusak itu semua gitu kan? Kalaupun memang ada, ya kontradiksi itu kan Asmaul Husna juga terkadang kalau kita mau lihat sepintas ya kontradiksi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menggali secara mendalam ya, atau kita mengenal baik lebih dalam lagi tentang Islam, nggak ada yang kontradiksi gitu kan. Apalagi kalau kita mengenal mungkin ibaratnya istilah bahasa tauhid gitu. Segala sesuatu kan kembali kepada Allah dan tidak ada sesuatu apapun yang tercipta di muka bumi ini kalau bukan Allah yang menciptakannya gitu. Dari mulai cinta, kebencian, emosi, marah, arogansi dan lain sebagainya, kan itu siapa yang menciptakan. Nah itu semua mungkin kan diadakan di diri kita itu untuk kita kendalikan seperti itu, bukan untuk kita gunakan
bukan hanya untuk kita gunakan saja gitu kan, untuk kita kendalikan supaya kalau misalnya kita mau menggunakan kemarahan di mana tempatnya dan untuk apa, kebencian di mana tempatnya dan untuk apa, kan seperti itu gitu kan. Kemudian cinta dan kasih sayang juga kita gunakan seperti apa dan di mana, kan seperti itu mungkin ya. Jadi menurut gue pribadi gue sangat apa ya, setuju dengan pertanyaan itu, walaupun ya ada orang yang menilai pertanyaan itu kan dalam Islam itu katanya ada 3 tahap ya gitu kan. Pertanyaan itu apa gitu yang dijelaskan oleh salah satu yang mengkritisi videonya Pak Guru Gembul itu gitu kan. Cuman kalau buat gue ya, gue justru dengan kalimat itu malah diantarkan oleh kalimat yang tertulis di thumbnail itu justru untuk menganalisa ke dalam seperti itu gitu. Nah jadi ya mungkin saja seperti itu. Lalu seperti apa sih? Lalu apakah sholawat tidak di dalam Islam itu tidak dianjurkan? Lalu apakah sholawat itu tidak baik? Lalu apakah sholawat itu menimbulkan perpecahan, pertengkaran dan lain sebagainya? Menurut gue sih enggak gitu ya. Karena teman gue yang non Muslim aja banyak kok yang suka denger itu gitu. Apalagi yang orang-orang Muslim pasti banyak yang senang gitu denger itu. Mungkin Pak Guru Gembul juga senang, tetapi jangan seperti itu caranya gitu kan. Kenceng banget, membuat orang lain bising, anak yang sedang tidur berusia 3 bulan dia terbangun, nangis, terus kemudian ya intinya mengganggu lah ya seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya sholawatnya enak didengarnya, maksudnya pemimpin sholawatnya yang suaranya dipilih lah yang bagus gitu kan. Kan memang tidak semua orang punya suara yang bagus, itu satu. Terus kemudian volumenya juga diatur dengan baik supaya tidak mengganggu. Justru kalau bisa sholawat itu seperti ada orang yang suka ngobrol itu di video di YouTube juga banyak ya, di belakangnya diiringi musik atau misalnya diiringi nyanyian-nyanyian yang pelan yang justru bisa memperindah suasana obrolan. Mungkin saja kalau misalnya sholawatnya juga disampaikannya toanya diatur dengan baik, terus kemudian yang menjadi pemimpin sholawatnya juga suaranya bagus, terus kemudian volumenya juga pas gitu. Mungkin aja justru bisa jadi pengiring obrolan kan seperti itu, bukannya malah menjadi membuat orang emosi dan merasa terganggu seperti itu gitu kan. Dan juga kan banyak beberapa ayat yang memang melarang mengeraskan suara jika walau membaca Quran sekalipun kan seperti itu jika itu mengganggu gitu kan. Bersolawat itu juga artinya apa juga kan harus paham juga kita gitu kan. Kalau misalnya kita nggak paham ya mungkin seperti yang dijelaskan di dalam penjelasan video itu juga ya mungkin mereka tidak paham gitu kan apa yang disebut sholawat itu. Yang pasti sholawat itu kalau dinyanyikan atau bukan dinyanyikan ya terserah deh bahasanya diapakan gitu kan. Justru itu hal yang bagus, dan sholawat itu sendiri kan artinya kita memuji gitu kan, bersyukur, berterima kasih gitu kepada zatnya Rasulullah SAW yang telah memberikan penerangan kan seperti itu gitu kan. Nah, jadi tadi gue di awal bersolawat itu ya mungkin mencontohkan kalau sholawatnya misalnya volumenya diatur dengan baik dan bacaan sholawatnya misalnya kayak Ya Rasulullah, ya Nabi, laka safa wa hadal maqladi ya Nabi. Ibaratnya yang suaranya juga biar enak didengar tuh, pilihlah orang yang bisa bersolawat dan suaranya bagus seperti itu untuk menjadi pemimpin sholatnya. Kalau jemaahnya di belakang kan nggak terlalu dekat sama mik, jadi kalau pemimpinnya aja pelan ya jemaahnya juga pasti pelan untuk sebagai pengiring dan memperindah gitu. Jadi itu aja sih tanggapan dari gue ya. Gue terima kasih juga kepada Pak Guru. Jadi kok jadi gue sih saya ya. Ya udahlah saya atau gue gitu. Terima kasih kepada Pak Guru karena Pak Guru membuat video itu dan ada yang mengkritisi. Nah saya jadi ikut-ikutan sekarang membuat videonya, dan itu saja pendapat dari saya. Mudah-mudahan kita kedepannya sebagai generasi muslim khususnya ya gitu kan bisa menunjukkan pribadi yang lebih baik, terus kemudian juga bisa menunjukkan bahwa Islam itu sangatlah damai, sangatlah indah, sangat ya pokoknya rahmatan lil alamin. Seperti apa sih gitu, masa rahmatan lil alamin sampai ada yang menghalalkan darah kan gimana sih, malah jadi ya elah. Intinya gitulah ya. Oke itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru.